Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Pratiwi, NIM 90400 kelas akuntansi B. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu infografis yang telah saya buat, yaitu strategis perusahaan menghadapi COVID-19 dan isi PowerPoint video tentang isu sosial dan etika dalam teknologi informasi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu COVID-19 what Jidicom does. Pada tahun 1998, tepatnya di bulan Juni, Liu memutuskan untuk membuka usaha sendiri yang dinamanya Jindong. Jidicom dikenal dengan nama Jindong dan sebelumnya bernama 360 Bui, yaitu di mana adalah perusahaan perdagangan elektronik Tiongkok yang berpusat di Beijing. Jadi adalah salah satu dari dua peritel daring B2C terbesar di Tiongkok. Adapun juga jenis usahanya terbuka. Jenis situsnya perdagangan elektronik, wilayah operasi seluruh dunia. Pemilik Liu Qiandong diluncurkan 6 Juni. Dan dampak COVID terhadap Jidicom yaitu merekrut 20.000 karyawan untuk membantu atasi dampak corona ke ekonomi Cina. Lowongannya dimaksud untuk meminimalkan dampak epidemi pada pekerjaan dalam jangka pendek. Dan jaringan supermarket Jidicom seperti Seven Fresh juga akan merekrut karyawan dari restoran, hotel, bioskop, dan gerai retail yang ditutup sementara karena virus corona. Salah satu divisi perusahaan, Jididauja, merupakan layanan online populer mendistribusikan bahan makanan dan produk segar untuk supermarket dan Alfamart. Langkah yang dilakukan Jidicom yaitu memberikan informasi perihal penyadaran masyarakat untuk meminimalkan kegiatan di luar masyarakat, dan kedua, menyediakan bahan makanan, alat kesehatan, dan obat-obatan yang saat ini sulit untuk ditemukan, dan ketiga, melalui kampanye belanja mudah tanpa resah. Dan materi kedua yang saya akan jelaskan yaitu ada di PowerPoint dan video, yaitu etika dalam berperan untuk menekankan hal yang negatif kemungkinan muncul dalam berbisnis. Mengapa harus ada etika dalam penggunaan teknologi informasi dalam bisnis? Ada dua dampak yang bisa diperoleh, ada positif dan ada yang negatif. Yang positifnya diberikan kemudahan, jadi kita mudah sekali untuk berbisnis, tidak perlu modal besar, cukup ide asas informasi, cepat sekali berkomunikasi dengan orang ramai, sangat gampang sekali. Nah, tapi kemudahan itu kemudian menimbulkan juga efek negatif, seperti mudah berbuat curang dalam berbisnis. Misalnya, dengan adanya teknologi informasi, semakin mudah kemudian mengambil hak milik orang lain. Nah, itu yang ingin ditekan sama nilai-nilai yang ada dalam etika. Adapun hak dan kewajiban informasi, akses informasi terbuka lebar, mudah sekali mendapatkan informasi. Saya akses dengan usaha sendiri, kota sendiri, hak saya dong untuk tahu informasi itu. Tapi informasi apa saja yang saya atau perusahaan berhak dapatkan? Jangan sampai informasi-informasi yang harusnya bukan menjadi haknya kita juga kita akses, misalkan privasi. Apakah itu privasi orang lain atau privasi perusahaan lain? Itu yang perlu dipertimbangkan dari sisi etika.
Saya dengan sukarela memberikan informasi pribadi saya di dunia maya, biar eksis, biar keren, ikut zaman. Tapi informasi apa yang harus dilindungi? Nah, dalam hal ini, kewajiban informasi artinya adalah kita perlu tahu kewajiban kita dalam menjaga informasi. Jadi tidak semua informasi bisa kita serahkan, bisa kita infokan ke semua orang. Ada orang-orang yang tertentu, ada pihak-pihak tertentu yang berhak mendapat informasi tertentu, dan kita bertanggung jawab untuk dalam proses menginformasikan. Akuntabilitas pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Adapun poin keempat yaitu kualitas sistem berkaitan dengan kualitas data dan sistem yang menjamin kualitas informasi. Dan poin kelima yaitu kualitas hidup berkaitan dengan nilai yang harus dipertahankan dalam penggunaan teknologi informasi. Adapun juga video yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya etika dalam dunia bisnis, di mana itu tersebut mengatakan kejujuran penting dalam dunia bisnis agar para konsumen mendapatkan informasi dan akurat dalam informasi yang disampaikan oleh YouTubers tersebut. Itu juga dia mengatakan bahwa jika menurutnya brand yang di-view-nya kurang bagus, maka dia akan mengatakan brand tersebut kurang bagus tanpa melebihkan brand tersebut. Agar konsumen dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan brand tersebut, dan YouTuber tersebut mengatakan tidak selamanya dibutuhkan modal besar, asal ide yang dapat menarik pada konsumen. Banyak yang merasa puas, otomatis itu brand tersebut akan mendapatkan AdSense dari pihak Google maupun orang-orang memerlukan jasanya dalam mengiklankan produk, dan mereka yang memerlukan jasanya akan mendapatkan publikasi murah tanpa perlu mengeluarkan modal besar untuk menyewa iklan di TV maupun menyewa baliho. Dan tidak selamanya YouTuber tersebut mendapatkan produk brand, kadang dia membelinya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.